Dibantu subscribe ya teman. Temanya Yesus menikah. Baik, lihat Lukas 7:38, Yesus diciumi oleh seorang wanita namanya Maria Magdalena. Wah. Lukas 7, ya. 7:38 diciumi. Wah. Wah. Oke. Ya. Yang bagian mana dicium? Ya, coba aja dibaca. Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena menciumi Yesus. Iya, kamu sebutkan secara spesifik yang mana dicium. Iya. Lukas 7:38. Iya, kamu bilang mana, yang mana? Hah? Iya, dibaca ayatnya. Kamu kan ada Oke. Alkitab. Oke, saya baca dulu teman-teman ini semua ya. Lukas 7 Ya, ayat boleh. 36 sampai 50. Oke. Boleh, silakan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ya, jadi di sini perempuan berdosa mengurapi kaki Tuhan Yesus. Jadi karena dia saking merasa dirinya itu adalah orang yang sangat berdosa dan perlu diselamatkan, perlu diampuni, sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hatinya, makanya dia selamat dan diampuni Tuhan Yesus. Baik. Kamu tahu misplot itu ada berapa jumlahnya? Udah di sini tadi kamu bilang bahwa Tuhan Iya. Yesus diciumi. Di sini dia Iya. Tuhan Yesus. Nggak usah kamu menjelaskan di sini. Kamu bukan menjelaskan di sini. Kok katanya Kamu ya diskusi? enggak. Diskusi. Hah? Nandar. Katanya Di diskusi. sini Jangan kamu panik. bilang Tuhan Yesus Jangan menikah. gemetar. Di mana di sini Jangan terbukti gemetar. Tuhan Yesus menikah? Jangan gemetar. Di Baik, mana silakan. Tuhan Yesus, sedangkan di sini perempuan itu Baik. minta pengampunan Bukan sama Tuhan Yesus. Bukan menikah. Saya tidak mengatakan itu menikah. Dasar pembohong, tadi kamu bilang Tuhan Yesus menikah. Tadi kamu bilang Tuhan Yesus menikah. Saya tidak Tadi kamu bilang Tuhan Yesus sebentar menikah. dulu. Kamu jangan framing. Sabar. Di Jangan- awal tadi kamu bilang Diam. Tuhan Yesus Kamu menikah. ngomong. Kamu Enggak, ngomong, tadi aku diam pertama tadi. sekali kamu bilang Aku Tuhan Yesus ngomong. menikah dan diciumi kakinya. Aku ngomong, Bentar kamu dari awal diam. tadi kamu masuk di Aku sini. ngomong, kamu diam. Enggak, Kamu diam, aku enggak. ngomong. Bukan kamu yang ngatur. Loh. Bukan kamu yang Loh, ngatur. loh. Tadi kamu waktu Loh, naik ke bukan sini kamu yang bilang ngatur. Tuhan Yesus Itu menikah. Istri Yesus. Itu istri tadi Yesus bukan. Aduh, kalau Iya, Yesus di mana itu menikah. tidak terbukti itu istri Tuhan Yesus, karena dia justru datang minta pengampunan sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus Oke, mengampuni kita dosanya. diskusi. Kamu jangan framing, Nandar. Kamu itu penghujat Kamu ya. framing. Kamu penghujat Tidak di sini. ada- Mana buktinya tidak Tuhan ada Yesus menikah di debat sini? tertutup. Enggak, Tidak dengar ada dulu, debat dengar. tertutup. Hei, Aduh. tunjukkan di mana Tuhan Yesus menikah. Di mana Tuhan Yesus menikah? Sedangkan di sini tadi kamu bilang Tuhan Yesus menikah dan dia diciumi. Yang dicium itu kakinya, dia minta ampun sama Tuhan Yesus. Baik. Bikana jangan gemetar. Enggak, saya bukan gemetar, saya minta pertanggungjawabanmu. Iya, Karena kalau kamu nggak iya, bertobat, makanya aku binasa kau. ngomong. Kamu nih diam dulu. Karena Gimana? kamu dari dulu menghujat Tuhan Yesus. Loh. Bukan menghujat. Menikah Loh, di itu- mana sih buktinya Loh, Tuhan ya, Yesus makanya tidak diam menikah? dulu. Mana tadi kamu bilang Diam Tuhan Yesus dulu. menikah? Di sini Diam Tuhan Yesus dulu, datang makanya. untuk meminta. Di sini Diam perempuan itu dulu. datang untuk meminta pengampunan sama Tuhan Yesus. Karena perempuan ini tahu Tuhan Yesus itu sang juru selamat. Tuhan Yesus itu Tuhan. Makanya dia datang Loh. minta ampun sama Tuhan Yesus. Sehingga Baik. orang di situ mengatakan, Jangan siapakah nangis. ya ini kok dia mengampuni dosa? Kenapa kamu Hah? kalau ketemu Udah aku jelas. selalu nangis di sana? Loh. Ya, aku jelaskan. Hei, Nandar, di Iya. sini perempuan itu datang minta ampun sebab ya Tuhan Yesus itu sang juru selamat. Tuhan Yesus itu sang Oke, juru kita selamat. lihat Mose ya. Sehingga perempuan Kita ini lihat Mose datang untuk minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan terakhir Tuhan Yesus mengatakan Baik. dosamu sudah diampuni. Lalu orang-orang di Baik. situ berkata, siapakah ya ini kok dia mengampuni dosa? Itu Karena Tuhan istrinya itu Allah yang Yesus. Maha Kuasa. Monyong, Istrinya itu. kamu itu Loh, penghujat. Di mana penghujat. buktinya? Di mana Penghujat, buktinya? Di ya. situ ada istri Panik, Tuhan Yesus. Kamu penghujat, penghujat. Pergilah Nandar, panik kamu. bertobat Udah, kau. jangan- Tunjukkan loh, di mana di sini loh, yang menikah. baik. Tunjukkan. Baik. Enggak, Baik, di ya sini udah, di aku ayat ngomong ya. ini di mana Enggak, Tuhan Yesus aku menikah? ngomong. Gimana aku mau menjelaskan ini? Kamu mau diam apa enggak? Di Kalau mana? kamu- Tunjukkan Baik. di mana menikah. Tadi kau sudah Iya. dengar ayatnya. Baik. Aku diam, kamu diam, aku ngomong, ya.
Kamu udah selesai belum ngomongnya? Iya, tunjukkan di mana Tuhan harus menikah di Iya, sini. Udah selesai belum ngomongnya? Udah langsung tunjukkan saja ayatnya. Baik, oke ya. Makanya aku kan tadi tanya Mikana ya, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tadi saya Tunjukkan tanya sama saja kamu. ayatnya di mana di sini Tuhan Ini Yesus aku menikah. mau ngomong. Ini perempuan berdosa Jangan datang panik. minta ampun sama Tuhan Yesus, Jangan bukan panik, menikah. Mikana. Kamu itu penghujat Jangan sekali, panik. kamu penghujat Jangan sejati ngetik, kamu. jangan Udah, ngetik, jangan pergilah. nangis. Hah? Saya minta tunjukkan ayatnya di mana di situ Tuhan Yesus menikah. Bolak-balik sana, bolak-balik sini. Katanya tidak ada debater Kristen yang bisa mengalahkan saya. Tunjukkan saja ayatnya di mana Tuhan menikah. Penghujat kamu. Aduh. Di sini tadi saya baca, sudah kita baca bersama-sama teman-teman. Justru perempuan itu dosanya diampuni sehingga orang-orang berkata di situ, siapakah dia ini? Kok dia berkuasa mengampuni dosa? Karena perempuan itu tahu Tuhan itu sang juru selamat. Karena perempuan ini sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mengampuni dosa, dia menyembuhkan penyakit, dia membangkitkan orang mati, sehingga perempuan itu datang pada Tuhan Yesus. Penghujat kau Nandar. Kutanya di mana buktinya di sini Tuhan harus menikah? Kau nggak jawab. Tunjukkan saja ayatnya. Bukan kamu malah ngawur ke sana sini. Bertobat kau Nandar ya. Udah sekian lama kau menghujat Tuhan Yesus. Udah sekian lama kau menghujat Tuhan Yesus. Buktikan di ayat itu Tuhan harus menikah. Bukan saya bilang kamu bolak-balik sana sini. Kamu bilang, belum ada debater Kristen yang bisa mengalahkan saya. Saya minta tunjukkan ayatnya yang saya baca tadi di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di mana Tuhan harus menikah? Nggak ada, kamu hanya modal monyong. Ya, bertobat kau menghujat Tuhan Yesus. Nggak ada Tuhan harus menikah. Bertobat kau. Maria Magdalena secara tradisional digambarkan dengan sebuah guci salib, sebagai referensi untuk pengurapan Yesus. Pengurapan Yesus dicatat dalam keempat Injil, tetapi dalam kenyataannya merupakan dua peristiwa terpisah. Salah satu yang dicatat dalam Matius 26, Markus 14 dan Yohanes 12 berlokasi kota Betania, Yudea di Israel Selatan. Satunya dicatat dalam Lukas 7 terjadi di wilayah Israel Utara, Galilea, ketika Yesus melayani di sebelah utara kota Naim dan Kapernaum. Dari penjelasan ini jelas tergambar bahwa kedua perempuan tersebut adalah orang yang berbeda dan dengan tempat tinggal yang berbeda serta lokasi peristiwa pengurapan yang berbeda. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Matius, Markus dan Yohanes adalah Maria saudara Marta dan Lazarus. Sedangkan perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Lukas diidentifikasi sebagai seorang perempuan berdosa yang tidak disebutkan namanya. Kritikan pada tindakan ini diarahkan pada Maria karena menggunakan minyak narwastu yang mahal yang bisa dijual dan hasilnya diberikan kepada orang miskin. Kritikan terhadap perempuan yang berdosa itu diarahkan pada Yesus karena mengizinkan orang berdosa untuk menyentuhnya. Dalam catatan Injil Matius, Markus, Yohanes, Yesus mengkaitkan pengurapan itu sebagai suatu persiapan untuk penguburannya karena ia akan disalibkan beberapa hari kemudian. Dalam Injil Lukas, Yesus menghubungkan tindakan itu dengan dosa-dosa perempuan tersebut, pengampunannya, dan kurangnya keramahan tuan rumah. Jelas, ini merupakan dua peristiwa terpisah yang sering dirancukan, hasilnya adalah asumsi Maria adalah seorang pelacur. Kehormatan pengurapan dengan parfum adalah tindakan yang sering disebutkan dalam literatur lainnya dari masa itu, namun, menggunakan rambut panjang untuk mengeringkan kaki Yesus, seperti dalam Injil Yohanes dan Lukas, tidak dicatat di tempat lain, dan harus dianggap sebagai tindakan yang istimewa.